keluarga beriman, selamat datang di Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Syukur dan berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu, semuanya atas izin Tuhan, atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa yang baik, kami percaya Engkau Tuhan yang akan selalu menyambut kami dengan tangan yang terbuka dan menerima setiap kehadiran kami Tuhan. Berkatalah Tuhan Yesus atas pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku
juta kerinduan dengan ucapan syukur, dengan hati yang menyembah. Sungguh tiada yang dapat kami perbuat Tuhan untuk membalas semua kebaikan. Kami percaya Tuhan kalau kami boleh ada saat ini, semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau terkadang kami lupa untuk mengucap syukur. Terkadang kami lupa untuk mengucapkan terima kasih Tuhan kepadamu. Namun saat ini kami sadar Tuhan, kami datang membawa hati kami dengan segenap hati, dengan segenap rindu kami Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa sungguh hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak untuk disembah, yang layak untuk terima pujian dan hormat serta kemuliaan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, dan kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat karya-Mu, buat salib-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, ku mengucap syukur, punya Allah yang besar, punya Allah yang hidup, yang berkuasa, yang bertata atas Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari bersama-sama kita mengucap syukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Hati kami rindu untuk selalu mengucap syukur Tuhan dan memuji memuliakan nama-Mu dan membesarkan setiap pekerjaan-Mu Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari datang ke bait-Nya Tuhan. Datanglah ke bait-Nya.
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Rinduan kami Bapa, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kami mau berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu ketiga di bulan April, yakni di tanggal 19 April 2020. Kalau minggu kemarin kita merayakan Paskah dan kita membahas tentang kebangkitan Tuhan Yesus, maka hari ini di minggu ketiga di bulan April kita akan kembali ke tema pengajaran Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya sepanjang Maret dan April, yakni integritas. Hari ini kita akan belajar orang yang berintegritas adalah orang yang dapat dipercaya. Mari sama-sama kita perhatikan satu ayat firman Tuhan dari Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan, Amsal 28 ayatnya yang ke-20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman.
Saudara, menariknya di sini Alkitab menjelaskan dengan sangat-sangat indah, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapat banyak berkat? Kalau kita mendengar kata berkat, mungkin mata kita langsung terbuka lebar, telinga kita langsung menjadi tajam. Ya, berkat memang indah, dan supaya saudara ketahui, berkat tidak hanya melulu uang atau materi. Tapi berkah semua kebaikan Tuhan itu adalah berkat, saudara. Dan Alkitab menjelaskan ternyata orang yang mendapat banyak berkat adalah orang yang pribadinya dapat dipercaya. Lalu apa arti dari dapat dipercaya, saudara? Kalau saya cek di kamus dan buku-buku pengertian di luar sana, dapat dipercaya adalah satu kondisi atau perilaku apabila seseorang diberikan kepercayaan atau mandat dapat melakukannya dengan baik sehingga memberi rasa sukacita dan aman bagi si pemberi kepercayaan tersebut. Hari ini saya berdoa biarlah saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya dapat dipercaya sehingga firman Tuhan tergenapi, berkat akan datang dalam hidupmu. Biarlah engkau menjadi anak-anak yang dapat dipercaya di rumahmu oleh orang tuamu. Kau menjadi suami yang dapat dipercaya oleh istri dan keluargamu. Kau menjadi istri yang dapat dipercaya oleh suami dan anak-anakmu. Kau menjadi pimpinan yang dapat dipercaya oleh pegawai dan oleh rakyat, oleh bawahan. Kau menjadi orang yang bekerja di lingkungan kantor yang dapat dipercaya oleh lingkungan kantor. Engkau menjadi warga negara yang dapat dipercaya oleh pemerintah. Engkau menjadi pribadi yang dapat dipercaya, maka akan mendapat banyak berkat. Hari ini kita akan belajar ada 3 hal yang membuat seseorang sulit dipercaya atau tidak dapat dipercaya sehingga dia menjadi orang yang kehilangan berkatnya. Yang pertama, mari kita perhatikan sekali lagi di Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi orang yang dapat dipercaya otomatis mendapat banyak berkat, saudara. Yang pertama, hal yang membuat seseorang ini sulit dipercaya atau tidak dapat dipercaya adalah inkonsistensi. Orang yang inkonsisten akan sulit dipercaya dan kehilangan berkatnya. Apa arti dari inkonsistensi, saudara? Imbuhan ini artinya negatif atau tidak, berarti inkonsistensi tidak konsisten, saudara. Inkonsistensi adalah berubah-ubah, baik itu pendirian, baik itu sikap maupun perilaku. Kalau engkau menjadi orang yang inkonsisten, ya, engkau maunya bergelut di bidang A, mendalami, baru mau dipercaya bidang A, satu kepercayaan yang besar, engkau sudah pindah lagi ke bidang B. Engkau lagi mau dipercaya bidang B, engkau sudah pindah lagi ke bidang C. Engkau menjadi orang yang inkonsisten, berubah-ubah, baik itu sikap, perilaku, maupun pendirian. Nah, orang tersebut akan sulit dipercaya dan kehilangan berkatnya. Coba saudara perhatikan yang namanya Daniel, di kitab Daniel. Daniel ini adalah orang yang mendapatkan kepercayaan yang luar biasa, berkat yang besar, berkat tidak hanya melulu materi ya saudara. Dia mendapatkan jabatan yang tinggi. Di dalam Daniel pasal 6, jabatan Daniel ini tinggi. Raja pada waktu itu punya 120 wakil raja, dan membawahi 120 orang ini ada 3 orang. Salah satu dari 3 orang ini adalah Daniel, dan Daniel memang paling menonjol dari 2 orang lainnya. Dan saudara perhatikan, saya percaya berkat besar ini tidak datang begitu saja, tapi juga adalah akibat buah dari Daniel merupakan pribadi yang dapat dipercaya. Walaupun secara detail kita tidak bisa tahu kehidupan pemerintahan sekuler apa yang Daniel jalani, saudara, tetapi paling tidak dari kehidupan rohani kita bisa tahu bahwa Daniel adalah orang yang konsisten, tidak berubah-ubah. Dia tetap terus berdoa, beribadah kepada Tuhan sejak awal dia masuk ke bangsa asing di dalam pembuangan. Usianya masih sangat muda. Bahkan sampai bertahun-tahun kemudian dia tetap terus beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan. Inilah yang menjadi hal yang membuat Daniel luar biasa. Lawan-lawan politiknya tidak dapat menemukan kesalahan apapun dari Daniel kecuali kesalehannya kepada Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bahwa Daniel ini adalah orang yang konsisten, sehingga dapat dipercaya dan kemudian dia mendapatkan banyak berkat. Marilah kita menjadi orang-orang yang konsisten, marilah kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya sehingga akan mendapatkan banyak berkat. Saya ingat satu cerita kisah nyata tentang Ibu Teresa, Mother Teresa. Kalau saudara ingat, Mother Teresa ini adalah seorang yang melayani kaum miskin, kaum tidak berpunya, orang sakit lepra di Kalkuta, India. Dia melayani di sana puluhan tahun. Ya, Ibu Teresa atau Mother Teresa lahir 1910, meninggal 1997. Dan pertama kali dia sampai di India itu tahun 1929, usianya masih sangat muda, dan India tahun 29 tentu berbeda dengan di zaman sekarang. Teknologi canggih belum ada di zaman itu, saudara. Dan dia sudah datang melayani orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa, bahkan orang yang sakit kusta atau lepra, saudara.
Dia melayani 10 tahun, 20 tahun, masuk di tahun 50-an, dia sampai ada di titik jenuh. Tapi kemudian dia berdoa dan diingatkan, terus konsisten lakukan apa yang sudah kamu kerjakan bersama dengan Tuhan. Orang yang konsisten, itu adalah orang yang dapat dipercaya, sehingga orang yang dapat dipercaya firman Tuhan ya dan amin, maka akan mendapat banyak berkat. Betul saudara, dia mendapatkan berkat, bonus yang luar biasa dari dunia pelayanan yang ia jalani. Ia bertemu dengan banyak pemimpin dunia, ia bertemu dengan Presiden Ronald Reagan tahun 1980-an, bertemu dengan Ratu Elizabeth II, bertemu dengan pemimpin negara-negara Asia, bahkan puncaknya dia mendapatkan penghargaan Nobel bidang perdamaian. Pada waktu itu dia mendapatkan uang dari hadiah Nobel sebesar 1,4 juta US dollar. Saudara bisa bayangkan, tentu dia tidak fokus di uang itu atau bertemu dengan tokoh-tokoh. Ini adalah berkat besar, saudara. Yang ia terima sebagai akibat dia adalah orang yang dapat dipercaya karena dia konsisten dari tahun 29, puluhan tahun terus melayani di bidang yang ia sudah kerjakan sejak awal. Mari jadilah orang-orang yang konsisten. Ya, jangan menjadi orang yang inkonsisten, karena orang inkonsisten sulit dipercaya dan kehilangan berkatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita sekali lagi baca di ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Yang kedua saya catat, saudara, hal yang membuat seseorang ini tidak dapat dipercaya dan kehilangan berkatnya adalah reputasi yang buruk. Reputasi yang buruk ternyata membuat seseorang sulit untuk dipercaya. Apa itu reputasi? Reputasi ini adalah nama baik atau rekam jejak, track record, saudara. Kalau orang punya nama buruk, rekam jejak yang buruk, saudara, dia sulit untuk dipercaya. Contoh, dia punya rekam jejak, sudah 2 kali pindah perusahaan, ngambil uang perusahaan. Dia tentu di perusahaan baru dia tidak akan dipercaya keuangan dulu dong, gitu. Atau orang punya reputasi yang buruk, nama yang buruk, rekam jejak yang buruk, dia doyan selingkuh. Sehingga waktu punya pacar yang baru lagi, pacar yang baru ini akan jaga-jaga dan was-was serta berpikir jangan-jangan nanti selingkuh lagi. Itu secara manusia memang reputasi yang buruk membuat seseorang sulit untuk dipercaya, saudara. Dan tentu nama yang baik, reputasi yang baik tidak datang tiba-tiba jatuh dari langit, tapi lewat proses bersama dengan Tuhan dibangun. Hari ini saya berdoa biarlah saudara boleh menjadi orang-orang yang terus berjalan dengan Tuhan, membangun nama yang baik, reputasi yang baik. Kalau saudara datang dan berkata, saya sudah hidupnya bobrok, buruk, saya masih diampuni Tuhan, nggak? Diampuni. Bertobat sungguh-sungguh, datang sama Tuhan, mari bangun kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Butuh waktu proses. Nama baik itu tidak instan jatuh dari langit seperti membalikan telapak tangan. Tapi butuh waktu, saudara. Dan ketika reputasi sudah baik, maka lihat apa yang terjadi, saudara. Kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Kalau dia sudah membuktikan setelah sekian tahun dia menjadi pribadi yang bisa mengelola hal yang dipercaya oleh bosnya, akhirnya bosnya kembali mempercayakan sesuatu yang sama yang lebih besar, saudara. Maka dari itu hari ini kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan, butuh waktu diproses dengan Tuhan untuk reputasi yang baik sehingga kita dapat dipercaya. Saya ingat saudara tentang satu cerita seorang ibu-ibu, sebut saja namanya Ibu Mawar gitu. Ibu Mawar ini punya usaha catering, ya masak makanan pesanan orang. Tapi sayangnya di lingkungan tempat tinggalnya, di lingkungan tempat ia berkomunitas, bahkan di lingkungan teman-temannya, dia dikenal sebagai orang yang suka membatalkan janji secara mendadak. Sehingga satu ketika, saudara, dia punya teman baiknya ini mantu. Nah, saat teman baiknya ini mantu, dia terima undangan, dia sempat bingung, loh kok temanku mantu, tapi aku nggak dimintain tolong untuk menjadi orang yang masak buat acara resepsinya. Tidak dipakai cateringku untuk resepsinya. Akhirnya saudara, dia datang ke pesta pernikahan dan dia sempat tanya. Lalu temannya bilang, nanti ya kalau udah jeda saya turun dari panggung, saya ngobrol. Setelah salaman dengan pengantin, tentu dengan temannya yang mantu pada waktu itu, acara mantu dari temannya ini turun dan bilang, aku jujur sebenarnya mau pakai kamu, catering kamu. Tapi karena kamu dikenal punya reputasi suka membatalkan janji dan pernah kejadian ada orang sudah DP, tapi karena ada orang yang order lebih banyak dan mengganti DP-nya 2 kali lipat, kamu bisa batalkan itu mendadak. Saya tidak mau itu terjadi pada pesta pernikahan anak saya. Makanya saya tidak mempercayakan kamu. Lalu Ibu Mawar ini bertanya, lah ini kamu pesen berapa gitu? Ya saya nggak banyak untuk acara ini, saya cuma pesen 750 packs makanan dan 5 gubuk atau 5 stall food, saudara. Wah, dia kaget, ini satu berkat yang besar. Tapi dia harus kehilangan berkat ini karena dia menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Kenapa? Karena memang dia memiliki reputasi yang buruk. Hari ini miliki reputasi yang baik, ingat tidak jatuh dari langit, tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh proses, butuh waktu, membentuk nama yang baik berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang kedua.
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi yang terakhir kita perhatikan di ayat yang ke-20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Yang ketiga yang terakhir Saudara, hal yang membuat seseorang sulit untuk dipercaya sehingga ia kehilangan berkatnya sendiri adalah orang tersebut tidak dapat menempatkan diri dalam satu situasi dan kondisi. Hari ini saya berdoa kita boleh menjadi orang-orang yang dapat menempatkan diri kita. Kalau hari ini kita ada di satu kondisi di mana kita harus stay at home, tinggal di rumah, ya pandai-pandailah menempatkan diri, stay at home, nggak perlu ngeluyur. Ya, kalau saudara mungkin jenuh, kok nggak ke mall, ya nggak selamanya, nanti ada waktunya saudara jalan-jalan lagi. Ya, kalau saudara hari ini harus ada di kondisi ibadah secara online, ya pandai-pandailah menempatkan diri ibadah secara online, jangan kebalik. Nanti waktu ibadah di gedung, saudara malah online. Sekarang waktunya ibadah online, saudara malah bingung pingin keluyuran ke gedung dan ke tempat-tempat lainnya. Pandai-pandai menempatkan diri. Bukankah firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu melahirkan, waktu mati, waktu menanam, waktu menuai, waktu menangis, waktu tertawa. Dalam segala kondisi itu pandai-pandailah menempatkan diri. Kenapa? Orang yang dapat menempatkan diri dalam situasi kondisi di mana ia berada menjadi orang yang dapat dipercaya dan tidak akan kehilangan berkatnya. Sebagai penutup, saya ingat satu cerita tentang seorang raja yang harus kehilangan tahtanya, bahkan mengalami dieksekusi bersama dengan istrinya karena ia tidak dapat menempatkan dirinya. Ini kisah sejarah. Raja tersebut adalah raja terakhir kerajaan Prancis yang meninggal tahun 1793, namanya Raja Louis ke-16. Istrinya adalah Ratu Marie Antoinette. Raja dan ratu ini adalah pasangan yang tidak dapat menempatkan diri. Pada waktu itu kerajaan Prancis sebelum mengalami revolusi, kerajaan Prancis ada di keadaan ekonomi yang morat-marit. Hutang di mana-mana, perang di mana-mana, daerah-daerah yang merupakan kolonial ada terjadi pemberontakan sehingga harus kirim tentara ke sana kemari. Uang pada waktu itu sedang dalam keadaan susah. Tetapi apa yang terjadi? Raja dan ratu tidak dapat menempatkan diri, mereka malah gemar berfoya-foya. Hidupnya bermewah-mewah. Bahkan saudara, mereka menarik pajak berlebihan. Akhirnya apa yang terjadi? Revolusi pun terjadi. Raja dan ratu tidak dapat menempatkan diri pada situasi keadaan dan akhirnya mereka harus diturunkan dari tahtanya, bahkan dipenggal dengan pisau guillotine, saudara. Ini menyedihkan. Karena apa? Karena ternyata satu keadaan di mana kita tidak bisa menempatkan diri membuat kita tidak dapat dipercaya dan kehilangan berkat. Raja Louis ke-16 dan Ratu Marie Antoinette kehilangan kepercayaan rakyat, bahkan kehilangan berkat yang harusnya mereka boleh terima. Hari ini jadilah orang-orang yang pandai dan dapat menempatkan diri dalam situasi keadaan, sehingga engkau menjadi orang yang dapat dipercaya dan tidak kehilangan berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus, biarlah memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang konsisten di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami rindu membangun reputasi yang baik. Bahkan mampukan kami Roh Kudus menjadi pribadi yang dapat menempatkan diri dalam segala situasi kondisi, bahkan kondisi saat ini sekalipun. Sehingga kami boleh menjadi orang yang dapat dipercaya dan tidak kehilangan berkat. Hamba berdoa bersama dengan setiap pendengar di tempat ini, biarlah mereka yang mendengarkan, biarlah mereka yang menonton acara ini, saudara, mereka boleh diberkati, mereka boleh diproteksi, dilindungi Tuhan. Mereka boleh dipulihkan keadaannya. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Pemimpin kami Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya, seluruh menteri-menteri terkait, bahkan juga TNI dan Polri, seluruh gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati dalam kapasitas mereka, semua orang Tuhan yang hari ini sedang berjuang dengan pandemi ini, Tuhan berkati, berikan hikmat, kekuatan. Berkati kami, berikan pemeliharaan dan lindungi kami. Kami berdoa pemulihan boleh terjadi sehingga pandemi ini boleh berakhir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Kristus Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Tuhan datang menjemput kita berkumpul dengannya di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.